Hello and what's up guys. Sekarang kita sudah bersama dengan Honda All New BR-V tahun 2022. Yes, memang kita udah pernah bikin review mobil ini, tapi kan waktu itu baru statik aja di video yang sebelah sini. Itu pas dia launching ya, udah kita bedah secara detail luar dan dalamnya. Tapi ada satu hal yang kurang, yaitu rasa berkendaranya. Karena itu, sekarang kita bahas kayak apa sih rasa nyetir salah satu LSUV paling fun to drive di kelasnya. Penasaran? Yes, dan BR-V ini bukan sembarang BR-V, karena BR-V ini milik Auto Project. Jadi ini pun sudah dibenahi dengan segala macam aksesoris yang bisa kalian terapkan di Honda BR-V maupun Honda WR-V kalian. Dan kita akan bedah juga nanti gitu ya. So kayak apa sih? Kita mulai dulu dari rasa berkendaranya. Start your engine. Nah, guys, sebelum kita bahas ubahan dari Auto Project, kita penasaran dengan rasa berkendara dari All New BR-V ini. Apakah ia tetap menjadi LSUV paling fun to drive? Yuk kita test drive, let's go! Nah, guys, Honda All New BR-V tahun 2023. Sebetulnya, dulu kita udah sempat bikin review lengkap dari mobil ini secara detail luar dan dalam pada saat dia launching. Tapi kan itu baru review statis aja ya. Tapi, kita udah bahas detail banget. Kalau kalian pengen tahu detail luar dan dalam dari mobil ini, termasuk hal annoying, hal interestingnya, silahkan kalian check out video yang ini dulu. Nah, kali ini kita akan fokus ke rasa berkendaranya, karena kita belum pernah bikin video driving impression untuk si BR-V terbaru ini ya. Dan sekarang, akhirnya kita kesampaian thanks to teman-teman dari Auto Project, karena mobil ini merupakan salah satu demo car-nya mereka yang udah diimbuhi oleh banyak banget aksesoris yang menarik. Ntar kita bakal bahas juga. Kalau kalian tertarik lihat aksesoris buat Honda All New BR-V ataupun semua mobil lainnya, silahkan kalian check out Instagram Auto Project di sebelah sini. Oke, lanjut ke rasa berkendaranya. Dari dulu, sejak generasi pertamanya, BR-V kan udah memegang title sebagai LSUV yang paling fun to drive di kelasnya. Apakah yang terbaru ini masih demikian? Oke, sekarang kita bahas driving impressionnya, mulai dari 3 hal positifnya dulu. Yang pertama-tama yang kita suka adalah driving dynamics-nya. Iya, masih ya. Jadi, walaupun dia telah berganti generasi, kayaknya title The Most Fun to Drive LSUV itu masih dipegang oleh mobil ini. Gimana enggak? Pertama-tama kita ngomongin soal performanya dulu. Mesinnya L15ZF 1500cc, dan ini pun di-share oleh banyak banget lineup Honda gitu ya, mulai dari City Hatchback sampai HR-V 1.5 sampai yang terbaru WR-V, kan mesinnya pun sama seperti ini. Dan dia banyak memegang title sebagai tenaga terbesar di kelasnya gitu ya, termasuk ini pun di kelas LSUV dia tenaganya 121 PS, jadi menjadi yang terbesar di kelas LSUV. Jadi sangat-sangat impresif banget. 0-100 tuntas dalam 11,7 detik. Salah satu yang paling kenceng di kelas LSUV. Termasuk kalau bicara soal feeling setirnya, ini juga dia masih ada bobotnya, jadi nggak yang terlalu enteng banget gitu ya. Dia tetap enteng buat dipakai dalam kota, nggak yang berat, tapi masih ada bobotnya. Jadi masih terasa enak buat kalian pakai melahap-lahap tikungan secara dinamis gitu ya. Termasuk handlingnya pun dia lumayan sharp steeringnya. Jadi kalau kalian belokin tuh bener-bener langsung terasa darty banget gitu. Dan secara setup kaki-kaki, memang mobil ini setupnya tergolong firm di kelasnya gitu ya. Jadi body rollnya cukup minim, apalagi kan bodinya dia bukan yang tinggi ke atas kayak rata-rata LSUV ya. Dia kayak yang lama sebenarnya. Jadi itu kayak wagon, kayak mobilio yang ditinggiin. Alhasil center of gravity-nya lebih rendah dibandingkan teman-temannya yang tingginya tuh ke atas banget, yang membuat body roll-nya cukup minim pada saat kalian melahap-lahap
tikungan. Kemudian yang kedua adalah soal stability dan comfortnya. Mobil ini secara stabilitas merupakan salah satu yang paling baik di kelas LSUV. Kita pernah tes mobil ini dengan kecepatan yang sangat tinggi gitu ya, 140, 160. Dia tuh stabil banget, napak banget. Untuk sebuah SUV itu dia sama sekali tidak terasa melayang-layang, benar-benar enak dan terasa pede bawanya gitu. Jadi interiornya sendiri juga kayak joknya dilapis dengan kukulitan yang terasa lumayan. Dashboardnya walaupun jadi sharing dengan Brio Amaze, tapi udah ditambah dengan aksen soft touch. Jadi ada feeling of upscale-nya gitu. Apalagi ini juga secara headliner kan dia hitam sampai atas, jadi kesannya premium. Head unit udah ada Apple CarPlay, Android Auto. Dan kita masuk ke hal ketiga yang menurut gue sangat-sangat impresif di kelasnya, yaitu active safety-nya lengkap. Iya, kenapa? Karena untuk tipe tertinggi all new BR-V dengan Honda Sensing, yang Prestige Honda Sensing, dia sudah dilengkapi dengan ADAS yang lengkap. Karena Honda Sensing-nya itu udah mencakup hal-hal seperti forward collision mitigation, lane departure warning, lane keeping assist, bahkan sudah ada cruise control yang dilengkapi dengan adaptive cruise. Iya, jadi kalau kalian misalnya keluar kota pakai mobil ini gitu, nyalain adaptive cruise control, itu bakal nyaman banget rasanya, enak gitu ya. Dan ini satu-satunya di kelasnya, karena teman-temannya di kelas LSUV ini gak ada yang punya adaptive cruise control ya, mentok-mentok cruise control aja gitu kan. Jadi Honda Sensing-nya udah turun sampai kelas LSUV, menurut gua itu patut diacungi jempol. Artinya Honda makin kesini makin aware bahwa orang tuh makin melek teknologi yang membuat mereka tuh vital dalam memilih mobil gitu ya. Nice banget. Namun tentunya nggak ada mobil yang sempurna, karena itu sekarang kita bahas 3 hal negatif dari driving impression si Honda All New BR-V ini. Yang pertama-tama adalah soal peredamannya. Iya, ya udah rahasia umum lah ya, peredaman Honda tuh kayak apa gitu kan. Pastinya kalian juga udah pada tahu gitu. Namun memang kalau dibandingkan dengan generasi lamanya, ini sudah meningkat, udah lebih baik, udah lebih redam gitu ya. Tapi kalau dibandingkan dengan kompetitor zaman sekarang yang sudah semakin baik, peredaman di all new BR-V ini terasa biasa aja. Tidak ada yang mencolok, tidak ada yang terlalu impresif gimana gitu ya. Apalagi dikombinasikan dengan setup suspensinya yang terasa lumayan firm. Jadi kayak imperfection on the road, suara jalan gitu-gitu tuh masih terdengar lumayan ke dalam kabinnya. Kemudian yang kedua adalah soal performanya dibanding yang lama. Ini mesin kan sekarang sudah lebih baru, tenaganya juga meningkat, tapi meningkatnya nggak seberapa sih. Jadi 121 PS dibanding yang lama, udah jadi DOHC juga gitu ya. Tapi kalau bicara soal figur akselerasi, Honda BR-V generasi lama, yang generasi pertama itu 0-100 tuntas dalam 11,5 detik. Nah, di BR-V yang baru ini justru dia sedikit lebih lambat di 11,7 detik. Ya well, beda 0,2 detik sebenarnya gak yang terlalu gimana-gimana sih. Cuman tetap aja mengalami sedikit penurunan. Tapi menurut gua itu cukup wajar, karena kan BR-V membesar dan memberat dibanding yang lama gitu kan. Jadi pastinya itu juga akan berimbas ke sana. Tapi untungnya kalau bicara soal konsumsi BBM, dia menjadi lebih baik. Iya, karena kalau yang lama itu dalam kota kita bisa averaging 1:10,8. Nah, di BR-V yang baru ini dengan mesin baru, kita bisa averaging dalam kota itu 1:13. Iya, jadi peningkatan efisiensinya lumayan signifikan. Ya oke lah, performanya turun dikit banget 0,2 detik, tapi secara efisiensi dia meningkat dengan lumayan. Kemudian yang ketiga dan terakhir adalah soal parking brake-nya. Tidak seperti kompetitornya yang sekarang sudah semakin advance, contohnya sebut saja Toyota Veloz ataupun Xpander Cross yang sudah electric parking brake, dia masih parking brake mechanical biasa yang pakai otot gitu ya. Sebenarnya gue personally gak terlalu mempermasalahkan parking brake mau elektrik apa enggak, karena menurut gue sama aja gitu ya. Tapi yang terkadang menjadi deal breaker kepada orang-orang adalah auto hold. Iya, karena kan mobil gak akan bisa punya fitur auto hold tanpa adanya EPB gitu kan. Dan gue ada beberapa temen yang bahkan menganggap itu sebagai deal breaker. Dia udah lihat mobil apa, ternyata mobilnya gak punya auto hold, emak-emak gitu ya, gak jadi. Karena memang di Jakarta kan sering macet, jadi fitur auto hold itu kepake banget gitu kan. Dan ini pun selengkap-lengkapnya ADAS-nya, dia adaptive cruise control-nya belum sampai stop and go, jadi belum ada low speed follow-nya. Jadi auto hold itu menurut gua agak penting. Namun secara overall, menurut gua Honda All New BR-V ini merupakan sebuah LSUV yang cocok banget bagi kalian yang seneng nyetir sendiri,
yang suka mobil yang memiliki dinamika berkendara yang lebih baik dibandingkan pesaingnya. Ya well, LSUV memang bukan buat re-racingan gitu kan. Ya kadang-kadang orang pada bilang, buat apa ngukur dari segitu? Karena kan ya well, ini mobil emang buat sehari-hari aja. Tapi kan ada aja orang di luar sana yang ya pengen punya mobil sehari-hari yang praktikal 3 baris, tapi tetap pengen punya rasa berkendara yang menyenangkan. Nah di BR-V ini, walaupun dia praktikal, dia 3 baris, dia cukup lega gitu ya, tapi dia tetap tidak meninggalkan dinamika berkendara khas dengan Honda. Performa mesinnya mumpuni, efisiensi bahan bakarnya semakin baik, handlingnya oke, body rollnya minim, fitur ADAS-nya lengkap gitu ya. Jadi secara overall, menurut gue ini adalah complete package di sebuah LSUV. Ya walaupun matikannya stiff kayak gitu ya, tapi ya well, menurut gue stiffnya masih yang oke kok, nggak yang terlalu stiff banget sampai mengganggu atau bikin mual gitu ya. Ini stiffnya yang masih sangat-sangat reasonable banget. Ditambah lagi kan dia juga punya Honda Lane Watch yang lagi-lagi cukup canggih di kelasnya gitu kan. Jadi mobil ini diam-diam juga lumayan tech savvy gitu. Cocok bagi keluarga muda, cocok bagi orang yang senang berkendara dan yang senang dengan teknologi. Dan yang bikin gue terkesan adalah walaupun demand di kelas seperti ini tuh mobil yang empuk, nyaman, lega, tapi Honda seolah tidak kehilangan integritas gitu ya. Mereka tetap mempertahankan hal yang khas banget dengan DNA mereka, yaitu rasa berkendara yang menyenangkan. Dan itu adalah sebuah keputusan yang menurut gue agak sulit mungkin dimengerti oleh manufaktur lain, tapi bagi Honda itu adalah DNA yang sudah harus ada di setiap mobil mereka. Dan itu terasa di all new BR-V ini dibandingkan dengan seluruh kompetitornya. Eksterior dari all new BR-V yang lumayan kalem kini dibuat makin sporty dan fungsional berkat aksesoris dari Auto Project. Ada apa aja aksesorisnya? Yuk kita check out satu-satu, let's go. Nah Auto Junkies, driving impression si Honda all new BR-V ini sudah beres. Dan menurut kita, memang mobil ini sukses mempertahankan gelarnya sebagai LSUV yang paling fun to drive di kelasnya. Gimana enggak? Performanya tenaganya paling gede di kelasnya. Kemudian secara handling pun dia enak, dia tidak terasa limbung tinggi walaupun dia sebuah SUV gitu ya. Dan kalau bicara soal tech dan safety, dia pun udah canggih karena udah dilengkapi dengan Honda Sensing. Sampai fitur cruise control hingga adaptive cruise dia pun sudah punya gitu ya. Jadi enak banget buat dipakai keluar kota. Sehingga kalau kalian pengen mencari kenyamanan, teknologi, dan fun to drive, ini adalah LSUV yang patut banget kalian pertimbangkan. Nah sekarang kita lanjut untuk bahas eksterior dan interiornya. Tapi waktu itu kan kita udah pernah ngulas lengkap banget detail eksterior dan interiornya pas dia launching di video yang sebelah sini. Nah sekarang dibanding ngulang hal yang sama, mendingan kita bahas sesuatu yang menarik, yaitu lug mods. Iya, kenapa? Karena BR-V yang satu ini merupakan unit demo dari Auto Project. Iya, dan ini pun sudah disematkan berbagai aksesoris yang bisa kalian terapkan di Honda BR-V maupun WR-V kalian. Karena ini aksesorisnya pun lumayan banyak dan kompatibel juga dengan Honda WR-V beberapa gitu ya. Nah kalau kalian tertarik dengan segala macam aksesoris yang menempel di mobil ini, silahkan kalian kontak Auto Project di Instagram sebelah sini, atau CP-nya di bagian bawah sini. Atau cek aja kolom description di bawah, karena kita juga udah cantumin link untuk pembelian di marketplace-nya mereka gitu ya. Karena ini aksesorisnya nggak hanya stylish, tapi juga banyak yang mementingkan fungsi, dan itu kita suka. Oke, kita bahas dulu aksesoris mulai dari belakang seperti biasanya. Yang paling jelas banget di bagian belakang sini adalah yang ini, trunk lid cover. Iya, seperti yang kalian tahu, BR-V yang baru kan dia kehilangan ciri khas BR-V yang lama di mana lampunya itu nyambung dari kanan ke kiri gitu ya, sehingga bagian tengah sini tuh agak terkesan kosong gitu. Nah, Auto Project udah ngebenerin hal tersebut dengan memberikan aksesoris berupa trunk lid cover ini. Ini pun finishingnya ada beberapa ya, ada karbon, ada piano black, termasuk ada aksen merah di bagian sebelah sininya yang seolah menyambungkan lampunya dari kanan ke kiri, sehingga jiwa BR-V yang lama itu bisa kebawa ke sini juga gitu. Jadi DNA desain yang sangat menarik sekali. Kemudian ke bawah, nah ini yang kita suka nih. Auto Project itu kalau bikin aksesoris itu nggak semena-mena hanya bikin jadi jual atau hanya rebranding atau gimana, tapi mereka benar-benar melakukan R&D dengan sangat baik. Contohnya di bagian sini, ini untuk bagian mata kucing belakang ini ya, ini lagi proses development nih. Nantinya bakal ada aksesoris juga berupa lampu di bagian sini yang bisa jadi lampu senja, lampu rem, hingga lampu sein juga gitu ya. Kemudian di bagian bawah juga ada muffler cutter, iya, sehingga bagian bokongnya itu nggak terkesan kosong di bawahnya gitu ya, biar lebih racing, lebih ada DNA Hondanya. Di bagian sampingnya juga tersemat berbagai macam aksesoris, tapi yang paling jelas pertama-tama di atas ini ada door visor alias talang air
yang bagus banget. Talang air mobil ini sangat bagus. Ini pun dia tebel dan dibuat dengan presisi, ya standarnya Auto Project, kalian udah tahu lah kayak gimana. Dan ini pun pastinya selain melindungi curah hujan masuk pada saat lagi hujan, ini pun juga berfungsi sebagai aerovisor gitu. Ini udah kayak OEM aja ya, jadi oke lah. Nah, ke bawahnya ini ada list chrome window, iya di bagian samping sini. Karena aslinya kan BRV dia polos aja gitu ya, tapi kan zaman sekarang mobil-mobil semakin mewah, banyak yang pakai list untuk belt line di bagian sini. Ini pun ada, ini pun langsung ditempel gini aja, cukup sederhana dan meningkatkan tampilan BRV kalian dari bagian side view-nya. Ke bawah lagi ada door handle dan outer door handle. Iya, jadi ini dua aksesoris yang terpisah ya. Kalian bisa beli satu-satu kalau kalian mau gitu. Untuk door handle itu yang di bagian grip type sebelah sini gitu. Dan ini pun finishingnya ada karbon, ada chrome, dan ada matte black sesuai dengan selera kalian. Kalau pengen racing kalian bisa pakai karbon. Kalau kalian pengen tampang yang sangat tangguh bisa pakai yang matte black, atau kalian pengen yang mewah bisa pakai yang chrome. Nah, untuk yang outer door handle ini dia ada emboss logo BRV di bagian atasnya, sekaligus ini pun menjadi protektor. Iya, karena kan kalian tahu biasa kan di sini kuku tuh sering ngebaratin cat mobil gitu ya. Kalau pakai ini kan ya aman aja gitu. Jadi ini tidak akan damage cat aslinya. Jadi udah nice lah. Dan ini pun nggak mengganggu keyless entry-nya karena udah ada lubang di bagian sebelah sini. Oke banget. Nah, kemudian ke bagian depan lagi, spionnya pun udah ada spion cover. Iya, jadi cover spion ini udah dilengkapi dengan desain seperti vortex generator yang terlihat lumayan sporty gitu ya. Dan ini lagi-lagi pun finishingnya sama kayak yang di bagian door handle. Dia ada karbon, ada matte black, dan ada chrome sesuai dengan kemauan kalian. Dan gak hanya cover aja, spion ini pun udah disematkan sequential turning light. Iya, jadi lampu sein yang ada di sini itu sekarang sudah sequential. Kalau kalian ngesen, ini dia running seperti mobil-mobil kekinian. Termasuk yang keren, ubahannya nggak hanya kosmetik, karena bahkan electrical pun ada. Iya, jadi untuk jendela ini sekarang sudah disematkan modul dari Auto Project yang mereka sebut auto window. Nah, ini kalian bisa buka ataupun tutup jendelanya dari remote, termasuk sekarang jendelanya sudah bersifat all auto kalau dari dalam. Nah, cara untuk bukanya, kalian tinggal pencet unlock, lock, unlock, maka dia langsung membuka semua jendelanya sampai baris kedua. Cocok banget buat iklim Indonesia yang panas. Jadi pagi-pagi kalian nggak perlu keluar dari rumah untuk buka satu-satu gitu ya. Kalian tinggal dari rumah pencet aja, maka pas sampai mobil dia pun kabinnya udah nggak sepanas yang aslinya gitu. Sama kalau pengen tutup juga bisa, kalian tinggal pencet lock 2 kali, maka dia langsung menutup belakang hingga depannya gitu ya. Dan juga model ini pun nggak hanya bisa membuka jendelanya secara full. Kalau kalian pengen buka sedikit aja supaya nggak kelihatan orang, misalnya buka segini gitu ya, itu pun bisa. Kalian tinggal pencetnya dibalik, lock, unlock, lock. Nah, ini udah kebuka nih, tapi kebukanya cuma segini. Jadi karena kalangan tangan air, dia pun kebukanya nggak kelihatan. Jadi udara bisa bertukar, namun tetap aman dari luar. Oke, lanjut bahas soal kaki-kakinya. Pertama-tama detail mengenai kaki-kakinya dulu. Peleknya sebenarnya udah cukup gede ya. Modelnya pun udah two-tone polish seperti ini, udah cukup stylish lah. Dan dia sudah ring 17 inci. Jadi body to wheel ratio itu udah bagus gitu ya. Dan ini pun dibalut dengan ban yang cukup oke. Bridgestone Turanza dengan ukuran 21555 R17. Pengereman, depan cakram, belakang tromol. Tapi kan dia teknologi yang canggih-canggih itu udah ada kayak Honda Sensing gitu. Udah bisa auto emergency braking, lane keeping assist gitu-gitu. Udah bisa. Jadi tetap menjadi salah satu LSUV yang canggih di kelasnya. Nah, jadi apakah ada aksesoris di bagian bawah sini? Jawabannya ada, iya. Nah, di bagian sini nih, aslinya Honda BRV kan dia nggak dapat mudguard gini ya. Jadi kalau kalian lewat jalan yang berlumpur apa tuh nyiprat ke bodi dan nyiprat ke pengendara belakang kalau ada yang naik motor, kasihan gitu kan. Nah, sekarang dia udah diberi mudguard by Auto Project. Ini pun satu set ada 4 piece. Jadi untuk kanan kiri depan dan kanan kiri belakang, yang nggak hanya menambah estetika tapi juga menambah fungsionalitas. Jadi mobilnya nggak nyiprat kemana-mana pada saat musim hujan seperti saat ini. Dan sampailah kita ke bagian fascia depan dari Honda BRV by Auto Project. Dan di sini ada aksesoris yang gue demen banget. Iya, front grille by Auto Project. Iya, karena aslinya Honda BRV dia kan grillnya garis-garis horizontal aja gitu ya, lebih terkesan kalem, elegan, dan main aman. Nah, di sini sudah diganti dengan desain honeycomb, iya, dengan finishing piano black kayak gini yang kesannya tuh jadi sporty dan mewah banget. Ini bikin mukanya tuh jadi mirip kayak Honda All New CR-V, iya, yang baru mau keluar tahun ini gitu ya. Jadi ini kesannya tuh must have banget sih kalau kalian punya BRV ini, really nice. Harus banget ganti grillnya jadi kayak gini. Kemudian ke bagian bawah, ini juga ada
DRL by Auto Project. Nah, DRL-nya ini juga pinter loh. Iya, jadi dia nggak hanya kayak DRL pasangan Kemayoran gitu ya, atau DRL-nya Suzuki R3 yang aftermarket banget harus pakai tombol gitu. Ini nggak, ini semuanya udah integrated. Kalau kalian nyalain mesin, otomatis DRL-nya ini akan menyala dan ada welcome animation-nya juga, jadi udah kekinian. Termasuk pas kalian ngesein, ini pun dia jadi lampu sein yang sequential, karena aslinya BRV ini harusnya lampunya full LED, tapi sayangnya lampu seinnya masih bolam biasa, padahal dia low beam, high beam. Kemudian DRL dan lampu senja sampai fog lamp kan udah putih gitu ya, tapi lampu seinnya masih jadul. Ini memperbaiki hal tersebut. Nah, yang pinternya lagi, DRL ini berfungsi sebagaimana DRL yang ada di mobil bawaan. Jadi, misal kalian nyalain low beam, udah malam gitu, dia otomatis akan mati sendiri. Iya, ngikutin gitu ya. Jadi nggak yang terang pas malam, karena kan ini emang lebih terang dibanding lampu LED biasa, karena kan ya fungsinya sebagai DRL gitu kan. Jadi dia akan mati. Begitupun pas kalian nyalain fog lamp. Misalnya kalian nyalain lampu senja aja nih, ini masih nyala. Kalian nyalain fog lamp, ini akan mati. Iya. Jadi benar-benar seperti sebagaimana DRL seharusnya. Dan itu yang gue suka. Artinya ada modul tersendiri yang mengatur kapan dia harus mati dan nyala gitu ya. Dan itu cukup pintar dan benar-benar thoughtful banget, sesuai standarnya Auto Project. Dan secara overall, desain dari si Honda BRV by Auto Project ini menurut gue udah gak hanya nge-enhance tampangnya dengan grill yang lebih keren, dengan cover-coveran yang terkesan lebih racing gitu ya, tapi juga mementingkan fungsionalitas. Contoh gampangnya ya auto window modul ataupun DRL ini. Kalian sebel nggak sih kalau malam-malam ngeliat orang pakai R3 yang DRL itu terang banget gitu kan? Nah, di sini tidak akan terjadi hal tersebut, dan itu hanya akan bisa kalian temukan dari R&D yang dilakukan oleh Auto Project. Interior juga mendapat banyak sentuhan dari Auto Project, mulai dari yang fashionable seperti panel cover hingga yang fungsional seperti USB fast charger yang bikin hidup kalian lebih mudah. Oke, lanjut bahas aksesoris yang menempel di interior dari all new BRV Auto Project. Pertama-tama, di bagian bawah sini, mereka punya aksesoris berupa seal plate. Iya, namun sayangnya di unit yang ini belum dipasang. Iya, jadi seal plate-nya sendiri dia ada dua, ada yang with lamp dan yang no lamp gitu ya. Jadi ada yang nyala dan ada yang enggak. Tapi bisa kalian pasang dan itu ada untuk keempat pintunya. Nah, pas kalian masuk, pertama-tama kalian disambut dengan karpet yang sangat mewah ini. Iya, ini adalah karpet Max Matte dan ini pun tipenya yang 7D. Dan ini pun sangat-sangat nyaman banget. Pertama-tama dia tuh dua lapis. Jadi lapisan pertama itu kayak begini ya, kayak karpet mie gitu. Namun ini bisa dicopot. Nah, di bawahnya ada karpet kukulitan yang motifnya heksagonal kayak gini gitu. Dan ini pun tipenya banyak dan warnanya banyak. Silakan kalian pilih yang mau kalian juga. Sebelum kita bahas aksesorisnya apa aja yang belum gue sebutin, seperti biasa kalau kalian suka dengan car kami, kenapa kalian support kami? Cara klik tombol di bawah dan klik tombol merah itu untuk subscribe ke channel Soto Jangki. Jangan lupa nyalain lonceng supaya kalian nggak pernah ketinggalan video dari kami, dan juga main-main ke Instagram kami di laknat_j untuk info motif terbaru yang pastinya menarik hari kalian. Oke, kita lanjut untuk bahas kuncinya ya, yang juga sudah ada aksesorisnya seperti ini. Iya, jadi kunci dasarnya dia hitam aja dan dia ada 3 tombol, lock, unlock, dan hold, yang artinya mobil ini udah punya remote engine start. Dan remote engine start juga ngelink ke AC. Jadi kalau kalian nyalain dari rumah gitu ya, AC-nya nyala, pas kalian masuk ke mobil, mobilnya udah ada kayak gitu. Dan ditambah dengan modul auto window, kacanya pun bisa dibuka dan ditutup sehingga udara bisa bertukar dengan lebih baik. Nah, lanjut bahas key covernya ini. Ini lucu banget ya. Ini kayak engine covernya Honda. Iya, kayak gini gitu. Ada tulisan DOHC VTEC Kick in Yo gitu ya. Dan di bagian bawah sini pun ada kayak strap kecil yang bisa kalian gantung-gantung sesuatu. Ini pun ada 2 warna, ada merah dan ada hitam, buat yang suka tampangnya lebih kalem kayak gitu. Nah, tentunya mobil ini sudah engine startup di bagian kanan sini. Kita pengen denger suaranya kayak apa, karena kan waktu itu kita pas review awal itu belum kita startup karena kan ya di dalam cafe gitu kan. Nah, pas foto the brake, ini pun udah ada aluminium sport pedals. Iya, ini kelihatan kayak OM pedal sportnya Honda. Dan ini pun dia ada 2 finishing, ada yang aluminium atau yang black. Jadi udah enak lah. So, foto the brake, kita startup dulu.
Nah, untuk Junkies, bicara soal doper pacu mesin dari si all new BRV ini sangat familiar karena di-share dengan banyak Honda lain juga. Mulai dari City Hatchback, WRV hingga HRV 1.5, yaitu 1500cc L15ZF inline 4 DOHC dengan iVTEC. Tenaganya 121 PS terbesar di kelasnya dengan torsi 145 Nm yang dimate ke transmisi CVT berpenggerak roda depan. 0-100 tuntas dalam 11,7 detik, ya memang sedikit lebih pelan dibanding sebelumnya, tapi untuk urusan konsumsi BBM dia membaik dari yang sebelumnya, sekarang mencapai 1:13. Oke lah, L15ZF ya memang sudah menjadi standar baru di kelas sepertinya Honda, dipakai di BRV, WRV, City Hatchback sampai HRV 1.5 mesinnya kan sama semua, tenaganya paling gede, jadi ya oke lah di kelasnya. Nah, lanjut bahas aksesoris lain di interior ya. Pertama-tama dari bagian dashboardnya dulu ya. Nah, di interior ini udah banyak cover-coveran, iya, dan itu pun finishingnya tuh ada 3. Ada wooden, ada piano black, dan ada carbon look. Iya, nah jadi semua yang gue sebutin berikut ini finishingnya ada 3 kayak gitu ya. Nah, pertama-tama ada panel AC di sini. Ini satu set kanan dan kiri, jadi dapat 2. Ini mengcover langsung AC di bagian tepian luar dashboardnya. Dan bahkan detail menarik ya, contohnya nih yang buat udara terbuka, udara tertutup, ini tetap dipertahankan oleh mereka loh. Jadi nggak tercover dan langsung polos gitu ya. Tetap memberikan informasi yang informatif. Jadi itu nice banget. Lanjut ke bagian tengah, ada panel center AC. Ini dijual terpisah ya. Jadi kalian kalau pengen samping doang bisa, pengen tengah doang pun bisa. Di atas sini memberikan aksen di bagian dashboard yang jadi terkesan lebih mewah dengan finishing wooden kayak gini. Finishingnya sama, ada 3 seperti yang tadi gue bilang. Nah, ke bawah ini ada panel kontrol AC. Nah, ini sama, jadi dia langsung cover sampai ke bagian bawah sini, dan detailnya pun bagus karena ngikutin bentuk AC-nya, dan di sini pun ada lubang juga untuk fungsi deteksi AC-nya untuk auto climate gitu ya. Jadi benar-benar dipikirkan dengan sangat baik. Dan kalau kalian pengen kombinasi, misalnya atasnya piano black, bawahnya wooden, itu pun bisa. Jadi nggak harus semuanya seragam. Kalian pengen single tuner atau pengen mix and match pun juga bisa gitu. Nah, ke bawah lagi, di sini ada USB fast charger by Auto Project. Ini langsung nge-replace power outlet bawaan dari Honda All New BRV, dan kalau dibuka ini ada USB 2 buah. Iya, ini udah fast charging dua-duanya. Jadi kalau kalian pengen nge-charge, tinggal colok kabel, no hassle. Dan ini pun ada 2 tipe ya. Ada yang Type A, ada yang Type A dengan Type C. Jadi kalau kalian udah punya handphone Type C, bisa juga langsung colok kabel Type C ke sini di varian yang Type A dan Type C. Nah, ke belakang lagi, di sini ada panel shifter. Iya, nah panel shifter ini juga sama, dia nge-cover bagian tepian luar dari shifternya ini. Jadi kesannya ada aksennya gitu ya, nggak terlalu polos, dan sama pun warnanya ada 3. Kalau misalnya kalian pengen matchingin sama ini jadi piano black pun bisa gitu ya, atau kalau pengen racing carbon look juga bisa. Tapi personally gue suka sih efek-efek wooden gini. Gue kangen mobil-mobil JDM yang banyak aksesoris wooden kayak gini ya, dan ini menurut gue sangat menarik sekali. Nah, lanjut ke bagian setir. Di sini juga ada panel steering wheel. Iya, ini 3 piece satu set. Jadi ada untuk bagian kiri, kanan, dan bawah. Finishingnya sama, ada 3. Jadi kalian tinggal pilih aja mau yang mana gitu ya. Tapi ini memang untuk varian yang non-sensing. Untuk varian yang sensing katanya masih in development, tapi mereka juga akan bikin gitu ya. Jadi stay tune aja for that. Nah, lanjut ke bagian atas. Di sini ada panel room lamp. Iya, di bagian sini sama finishing ada 3. Tetap mempertahankan juga emboss untuk door off dan on-nya kayak gini. Jadi terlihat sangat OM banget, dan ini sama sekali tidak mengganggu fungsionalitas dari bawaannya gitu ya. Jadi sangat presisi banget. Berlanjut ke door trim. Nah, ini banyak nih. Pertama-tama dari atas ada panel tweeter. Iya, alias panel speaker di bagian atas yang mengcover untuk area tweeternya. Jadi kesannya itu ada aksennya, dan ke bawah lagi itu ada panel inner handle. Itu area yang sangat besar di bagian bawah itu kan ya, tadinya sebenarnya gue ngeliatnya tuh agak gimana gitu, karena kan di bagian depan dan belakang tuh beda. Karena yang depan tuh ada list silvernya, kalau yang belakang tuh polos. Tapi semenjak Auto Project kerjain, dia tuh satu set 4 piece. Jadi dapat masing-masing pintu tuh 1. Finishingnya sama, ada wooden, ada carbon look, dan ada piano black. Personally kalau ditaruh piano black itu bakal jadi stylish banget gitu ya. Sampai ke baris kedua juga dapat. Nah, ke bawah lagi ada juga panel armrest. Iya, sama, ini pun juga dapat 4 piece. Jadi untuk masing-masing pintu dapat 1, dan udah di mold langsung ikutin dengan bentuk power window-nya. Power window-nya sekarang juga sudah jadi all auto berkat modul auto window yang tadi gue bilang dan gue demoin di luar.
Jadi misalnya Alex pencet sekali Alex, itu udah all auto sampai ke baris kedua ya. Nah, tutup lagi Lex. Nah, jadi udah enak gitu. Nih contohnya, misalnya window yang belakang sini ya nih. Nih. Dia sudah all auto. Really nice. Oke. Nah, lanjut lagi ke bagian atas. Di bagian sini, ini ada panel double blower. Dan ini 2 piece ya. Piece yang pertama itu ada di bagian depan sini. Jadi bahkan di tempat yang biasa kalian mungkin gak akan lihat, itu tetap dikasih dekorasi panel cover seperti ini gitu. Jadi lengkap banget gitu ya, thoughtful banget supaya menutup plastik aslinya yang terkesan cheap. Oke, lanjut ke baris keduanya. Pertama-tama kayak yang gue bilang di depan, karpet max mat-nya pun hadir sampai ke bagian sebelah sini. Dan di belakang pun gak di coating, sama dapat 2 layer. Layer pertama yang mie seperti ini, yang ada ininya ya, ada kayak klipnya gitu ya. Jadi karpetnya tuh nggak geser-geser gitu. Kalau kali ini kayak gitu dia akan ngunci. Dan bawahnya ada aksen kekulitan yang naik sampai ke sini-sini loh. Jadi benar-benar sampai covernya tuh benar-benar 3D banget. 7D sih. Benar-benar mengcover semuanya. Oke. Pertama-tama seperti yang gue bilang di depan tadi, jadi ada aksesoris yang kalian beli buat depan juga dapat di belakang. Di door trim ini contohnya. Di bagian atas itu yang panel inner handle itu satu set dengan yang depan, jadi langsung dapat untuk pintu belakang juga. Begitu juga untuk panel armrest, jadi dapat juga untuk power window pintu belakangnya. Nah, lanjut di bagian atas ini kayak yang gue bilang, jadi panel double blower itu dapat 2 piece. Satu piece di bagian depan sini yang nggak kelihatan sebenarnya, tapi mereka tetap bikin really nice. Dan piece yang kedua ada di bagian belakang sini, langsung ikutin bentuk asli double blowernya. Dan ini pun sama kayak di depan, semua finishing itu ada 3, ada carbon look, ada wooden, dan ada piano black. Jadi oke lah, udah nice banget. Nah, ke bawah lagi, karena aslinya di tengah sini kan dia punya 12 volt socket gitu ya, belum punya chargeran. Ini juga artinya bisa dipasang auto project fast charger yang sama kayak di depan. Dia jadi ada 2 buah outlet, cuman yang belakang sini dia modelnya yang Type A dan Type C. Jadi bagian bawahnya tuh Type A, di bagian atasnya yang Type C gitu ya. Jadi lebih modern. Gua nggak akan bahas baris ketiga karena technically sama aja. Tapi kalau kalian check out baris ketiganya, di sini itu karpet max mat-nya udah sampai ke baris ketiga sini. Jadi bahkan sampai sela-sela sini tuh semua di cover gitu ya. Jadi benar-benar menyeluruh dan dapat di-enjoy oleh gak hanya orang depan, orang tengah, tapi ke orang baris ketiga juga. Oke, lanjut bahas bagian bagasi dari si Honda All New BR-V by Auto Project. Karena di sini pun ada banyak aksesoris yang menunjang keseharian kalian. Kita buka dulu, udah electric button. Nah, dan di sini pun sama seperti di depan-depan, bahkan tetap dapat karpet max mat. Iya, walaupun dia di belakang sini hanya 1 layer, karena kan tidak kalian injak ini gitu ya. Jadi nggak butuh yang karpet mie, tapi tetap dapat aksen heksagonal yang terlihat sangat-sangat keren dan mewah ini. Dan aksesoris yang paling gue suka di bagian bagasi ini adalah trunk organizer ini. Iya, jadi kalau kita buka, sekarang dia udah ada sekat-sekatnya kayak gini ya. Dan ini menurut gue membetulkan apa yang engineer Honda itu kumaha aya naon gitu ya. Kenapa? Karena aslinya BR-V bagian bawah itu bolong. Iya, jadi kan dia udah 2 layer gitu ya. Bisa ditaruh di atas ini, parcelnya bisa ditaruh di bagian bawah. Kalau kalian pengen rata kursi kayak gini, rata ya. Ini bagian bawah sini itu bolong. Jadi kayak agak aneh gitu kan. Ini diturunin jadi nggak bolong tapi nggak rata kursi. Jadi serba salah. Nah, ini pun masalahnya sudah diperbaiki oleh Auto Project dengan adanya trunk organizer ini, sehingga dia jadi nggak bolong. Nah, ini yang gue bilang, isinya tuh ada banyak sekat-sekat. Jadi kalian bisa nge-organize barang-barang kalian. Misalkan pengen taruh sepatu di sini, kalian pengen taruh hal-hal kecil di sini, sampai ada strap buat toolkit di sini gitu ya. Buat apar pun bisa gitu. Jadi benar-benar thoughtful banget. Bahkan sampai ke bagian sini, ini cukup besar buat kalian taruh netbook loh ya. Jadi udah oke ya buat kalian menyembunyikan barang-barang yang mungkin gak mau kelihatan orang. Udah, ini pun materialnya plastik keras yang sangat high quality. Dan kalau kalian pengen bersihin, tinggal kalian angkat aja, karena ini kan cuma ditaruh aja. Keluar kalian cuci atau apa itu pun bisa dengan emboss Auto Project di bagian sebelah sininya gitu. Ini menurut gua must have sih kalau kalian punya BR-V gitu ya, karena untuk memperbaiki apa yang dilakukan oleh engineer Honda yang what happened I know. Nah, kemudian di belakang sini juga di baris ketiganya kan dia aslinya ada 12 volt socket lagi. Honda demen banget ngasih 12 volt socket tapi nyuruh kita beli sendiri chargernya gitu ya. Tapi kalau di sini dia udah di replace juga dengan
sama auto project fast charger. Nah, itu jadi praktis banget dan ini pun muat ya ini ke sini ya. Jadi enak banget kalau kalian pengen nge-charge, dua orang di belakang tinggal colokin kabel ke sini, bisa langsung fast charging handphone kalian. Nice banget. Nah, kemudian di bagian bawah sini juga ada rear door seat plate. Iya, jadi di bagian sini ada protektor untuk bumpernya. Kalau kalian pengen bawa barang misalnya set gitu kan, galon atau LPG, kan sayang kalau bumper aslinya baret. Nah, ini menjadi protektor sekaligus menjadi aksesoris juga dengan logo BRV dan aksen karbon di bagian tengahnya. Itu yang gue suka. Nggak hanya fashion, nggak hanya looks, tapi juga quality dan functionality. Dan tentunya kalau kalian tertarik dengan semua aksesoris yang menempel di mobil ini dari eksterior sampai interior, silahkan kalian kontak teman-teman kita di Auto Project. Yaks, oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun drive sekaligus lap mods kita mengenai si all new Honda BRV tahun 2022. Menurut kita, mobil ini sudah tetap mempertahankan predikatnya semenjak generasi lama gitu ya. Dari awal di kelas LSUV, kalau kalian mencari mobil yang paling fun to drive, jawabannya adalah Honda BRV. Karena sebagai sebuah SUV, dia terasa car-like banget. Bodinya nggak terlalu tinggi, dia terlihat seperti wagon yang di SUV kan gitu ya. Tenaganya pun paling gede di kelasnya, dan tentunya safety-nya lengkap karena dia sudah punya Honda Sensing juga. Lengkap dengan adaptive cruise control yang teman-temannya belum ada yang punya. Jadi sebenarnya secara tech dia pun juga oke. Makanya kita berikan special thank you catat ke teman-teman kita dari Auto Project yang udah pinjam Honda BRV ini untuk kita was belakang Auto Junkie. Kalau kalian tertarik dengan seluruh aksesoris yang menempel di mobil ini, silahkan kalian kontak Auto Project via Instagram sebelah sini atau CP-nya di bagian bawah sini. Atau cek description box di bawah karena kita udah cantumin link juga untuk pembeliannya, karena kalian bisa beli via marketplace online di mana Auto Project udah menjual aksesoris mereka di sana juga. Atau kalian bisa langsung datang ke Auto Project Garage, ke workshopnya mereka yang berlokasi di Ruko Sedayu Square, dekat-dekat Peak Meruya gitu ya. Jadi enak, bisa langsung datang, ada lounge, bisa nyantai sambil aksesorisnya langsung dipasangin oleh tangan-tangan ahli dari Auto Project, biar semuanya terima beres aja seperti itu. So, thank you banget Auto Project, dan tentunya thank you banget ke kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa gak kalian support kami? Jangan subscribe ke YouTube channel kami, Laknas Auto Junkie. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami, Laknas Auto Junkie sebelah sini. Supaya selalu up to date dengan informasi mobil serta aksesoris yang menarik seperti ini. Oke, sekian dari instruksi Luck Mods dan Fun Drive dari Honda All New BRV. We'll see you guys in the next video. Ride safe and Godspeed.